Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Sindita Tuwin. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis kasus permasalahan penyaluran bantuan sosial tunai yang tidak tepat sasaran sebagai salah satu permasalahan yang nyata dalam administrasi publik. Kasus ini dianalisis menggunakan landasan pemikiran yang logis dan sistematis, mulai dari identifikasi masalah, analisis penyebab dan dampak, hingga penyusunan solusi dan rekomendasi kebijakan. Penyaluran bantuan sosial atau bansos merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam kebijakan administrasi publik. Ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik administrasi publik, bansos seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar dibutuhkan atau yang benar-benar membutuhkan. Namun di berbagai daerah sering ditemukan kasus bansos tidak tepat sasaran, keterlambatan distribusi, bahkan konflik sosial di masyarakat. Kondisi ini mencerminkan lemahnya problem solving yang berbasis pemikiran logis dan sistematis dalam penyelenggaraan administrasi publik. Yang berikut ada identifikasi masalah. Secara logis, permasalahan dalam penyaluran bansos dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu data penerima yang tidak akurat dan tidak diperbarui, sehingga penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Yang kedua itu ada kurangnya transparansi dalam proses penetapan penerima bansos yang menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat. Yang ketiga itu ada interferensi ketimpangan tertentu seperti nepotisme atau tekanan politik di tingkat lokal. Yang keempat itu ada koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pemutakhiran data. Yang kelima itu ada minimnya pengawasan dan evaluasi sehingga kesalahan yang sama terus berulang. Yang berikut analisis permasalahan dengan kerangka pemikiran sistematis dan logis. Dengan pendekatan sistematis, permasalahan bansos dapat dianalisis melalui tahapan sistem administrasi publik. Yang pertama itu ada input, di mana data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, anggaran, dan regulasi. Yang berikut ada proses, verifikasi dan validasi data, penetapan penerima, serta distribusi bantuan. Yang berikut ada output atau bantuan sosial yang diterima masyarakat. Yang berikut ada outcome atau penurunan beban ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Masalah muncul ketika input berupa data tidak valid sehingga proses penetapan penerima menjadi keliru. Secara logis, jika ada awal salah, maka hasil akhir atau output dan outcome juga tidak akan sesuai dengan tujuan kebijakan. Ketidakpastian sasaran ini menunjukkan bahwa problem solving belum dilakukan dengan pendekatan sistem yang terintegrasi. Yang berikut ada dampak permasalahan, di mana permasalahan dalam penyaluran bansos menimbulkan berbagai dampak. Di antara lainnya yaitu yang pertama, timbulnya kecemburuan dan konflik sosial di masyarakat. Yang kedua ada penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang berikut ada tidak tercapainya tujuan kebijakan, pengentasan kemiskinan. Yang keempat itu borosnya anggaran negara karena bantuan tidak efektif. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan analisis logis dan sistematis, permasalahan penyaluran bansos merupakan salah satu struktural dalam administrasi publik yang berkaitan dengan tata kelola data, koordinasi kelembagaan, dan pengawasan. Kegagalan problem solving terjadi karena kebijakan lebih fokus pada penyaluran cepat, namun mengabaikan akuransi dan ketetapan sasaran. Yang berikut ada rekomendasi sebagai solusi berbasis pemikiran logis dan sistematis. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah yang pertama itu pemutakhiran data penerima secara berkala dan partisipatif melibatkan pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akses informasi agar masyarakat dapat melakukan pengawasan. Yang ketiga itu ada penguatan koordinasi antar level pemerintah khususnya dalam pengelolaan data bansos. Yang keempat itu ada penerapan sistem evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kesalahan kebijakan. Yang kelima itu ada penanganan sanksi tegas terhadap penyimpangan guna meningkatkan akuntabilitas.